وإنكم من بين القليل من الشعوب. Ini adalah Saddam Hussein. Dia adalah presiden Irak yang menjabat penuh selama 24 tahun. Pada 5 November 2006, beliau divonis hukuman mati oleh pengadilan Irak karena dituduh menjadi dalang pembunuhan dan atas perannya dalam pembantaian 148 warga Syiah di kota Dujail pada tahun 1982. Namun Saddam Hussein tampak tertawa lepas dan tidak menunjukkan rasa takut pada saat persidangan. Pada tahun 1994, Presiden Soeharto yang berkuasa selama 32 tahun dan terkenal otoriter memberikan respon tertawa yang mencekam setelah ditanya oleh salah seorang siswa SD, mengapa Presiden Indonesia hanya satu? Kenapa kamu tanya begitu? Siapa yang suruh siapa? Jika memang Pak Harto tidak nyaman dengan situasi tersebut, lalu mengapa beliau tertawa? Selamat datang di Opini Masyarakat. Pak Harto tidak pernah marah, keras. Dia cuma bilang, apa itu tidak mengganggu ketertiban? Panglima tahu, diberesin. Mengganggu ketertiban. Kira-kira begitu. Bahasa tubuh adalah bentuk komunikasi nonverbal yang menggunakan gerakan, ekspresi wajah, postur, dan tindakan fisik untuk menyampaikan pesan atau perasaan tanpa menggunakan kata-kata. Bahasa tubuh seringkali mencerminkan emosi, pikiran, atau sikap orang lain, baik secara sadar maupun tidak sadar. Kita seringkali bertanya, menghabiskan banyak waktu untuk mencoba mengerti perilaku orang lain, mencoba menceritakan tentang apa yang mereka sukai dan yang tidak mereka sukai, mencoba mengertikan tingkah laku mereka. Lalu muncul pertanyaan, bagaimana perilaku mereka nanti jika berada pada situasi yang berbeda? Kadangkala, tafsiran kita tepat, namun kita juga seringkali gagal dan keliru dalam mengartikan sikap orang lain. Komunikasi nonverbal. Kalau kalian ingat video dari Manohara di tahun 2009, dia memberikan kode kepada keluarganya melalui gestur di TV, memberikan isyarat jika dia sedang mengalami penyiksaan di dalam rumah tangganya dan ketidaknyamanan. Ia memberikan kode untuk segera dijemput dan dibawa pulang ke rumah oleh orang tuanya. Ya, ini adalah salah satu komunikasi nonverbal. Komunikasi antara individu yang melibatkan bahasa non-lisan, hanya dari ekspresi wajah, kontak mata, gerakan tubuh, dan postur. Contoh lainnya adalah seperti seorang pria yang mampu mengenali ketertarikan romantis dari seorang wanita tanpa perlu sepatah kata pun yang dikeluarkan. Dalam dunia sosial, kita seringkali sangat tertarik untuk mencoba memahami orang lain. Manusia seringkali kepo. Kita mencoba mencari tahu bagaimana perasaan orang lain saat ini. Lalu bagaimana cara kita melakukannya? Kadangkala dengan cara yang sangat sederhana, seperti bertanya langsung pada orang yang bersangkutan. Sayangnya strategi ini lebih sering gagal, karena orang lain tak selalu bersedia menceritakan perasaannya yang terdalam pada kita. Sebaliknya, mereka justru berupaya keras menyembunyikannya atau bahkan berdusta atau bahkan berbohong tentang perasaannya saat itu. Dalam situasi ini, kita kerap berpaling pada strategi yang lain, yaitu dengan berusaha memperoleh informasi dan petunjuk nonverbal, seperti melihat ekspresi wajah, kontak mata, gerak tubuh, dan berbagai tingkah laku ekspresif lainnya. Perilaku nonverbal seringkali sulit untuk dikontrol, sehingga jika seorang mencoba menyembunyikan perasaan yang sesungguhnya dari kita, perilaku itu tetap tampil melalui ekspresi-ekspresi nonverbal tadi. Seperti seorang wanita yang sedang ngambek ke pacarnya, dan ketika ditanyai, "Kamu kenapa?" Ceweknya bilang, "Nggak apa-apa." Nah, itu berarti ada apa-apa. Lebih dari 2000 tahun yang lalu, orator terkenal dari Roma, Cicero, berkata, wajah adalah gambaran jiwa. Maksudnya adalah bahwa perasaan dan emosi manusia seringkali terbaca dari wajahnya dan dapat dikenali melalui berbagai ekspresi. Penelitian mengatakan terdapat 6 emosi dasar manusia yang terlihat jelas dan secara alami telah kita pelajari sejak kita masih kecil. Marah, takut, bahagia, sedih, terkejut, dan jijik. Temuan dari para peneliti ini menyimpulkan bahwa terbatasnya ekspresi emosi dasar semestinya juga berarti bahwa manusia hanya dapat menampilkan sedikit sekali jenis ekspresi wajah. Apakah betul? But the answer is not yet. Karena ternyata emosi juga dapat disalurkan dalam berbagai kombinasi reaksi. Misalnya, dalam senang campur sedih, terkejut campur takut,
Coba kalian perhatikan, menurut kalian dari gambar ini yang mana yang sedang merasakan sedih? Hasilnya adalah penampakan ekspresi seseorang terkadang sangat variatif. Sekilas, ia sedih, namun ternyata ia sedang bahagia. Maka walau mungkin hanya ada sedikit ekspresi wajah paling dasar, jumlah variasinya amat sangat besar. Jadi untuk kita dapat memahami seseorang dari ekspresinya, maka kita harus juga ikut memahami tentang lokasi, kondisi, budaya, dan situasi seseorang saat mengeluarkan ekspresi tersebut. Jadi orang bengong belum tentu dia bermasalah karena cintanya, tapi bisa jadi dia lagi pusing buat bayar hutang pinjol. So, perbedaan budaya dan kontekstual memang ada dalam mengartikan ekspresi wajah yang tepat. Namun berhati-hatilah dalam menanggapi ekspresi dari orang-orang di sekitar Anda. Mood atau emosi seringkali direfleksikan dalam posisi atau gerakan tubuh. Hal itu disebut body language atau bahasa tubuh. Body language juga menjadi alat yang jitu untuk mengenali perasaan orang lain. Mungkin seperti sedang menggaruk-garuk kepala atau menggosok-gosok tangan. Ya, hal itu menjadi identifikasi jika seseorang sedang merasa tegang atau gugup. Atau menggerakkan kaki saat duduk. Mungkin Anda sedang gelisah atau sedang mencari ide untuk sesuatu hal. Makin banyak gerakan tubuh, maka makin menyimpan makna tersendiri. Mengapa para aktor film mampu menghipnotis kita? Hingga kita dibawa masuk sangat dalam. Sampai akhirnya kita mampu merasakan apa yang dirasakan tokoh film tersebut. Karena adanya bahasa tubuh dari aktor yang membuat kita makin memahami isi dari cerita film tersebut. Body language memang sangat berpengaruh untuk kita dapat memahami sikap orang lain. Namun kita tetap harus berhati-hati karena ada budaya-budaya dari beberapa daerah yang tidak kita mengerti bahasa tubuhnya. Oleh karena itu, adalah bijak untuk berhati-hati menggunakan gestur saat berada dalam latar budaya yang berbeda dengan budaya kalian. Bisa aja kalian menyinggung perasaan orang lain, walau sebenarnya kalian tidak bermaksud demikian. Sebagai makhluk bersosial, kita dituntut untuk saling membantu satu sama lain dan hadir di saat orang di sekitar kita membutuhkan kita. Namun yang lebih penting adalah bagaimana kita bersikap tulus dan baik terhadap semua manusia. Dan lebih memilih diam daripada sok tahu dengan masalah orang lain. So itu aja mungkin video dari gue tentang gestur tubuh. Dan jangan lupa di subscribe channel ini. Gue Agung and see you next video.